أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي إلى مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته والبيت الطيبين وجميع الملائكة المقربين وجميع إخواننا من الشهداء وسنة الصحابة والتابعين والعلماء والأئمة المجتهدين سنة الشافعي الجليل والسيدي سعيد بن جلد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ما يشيب مدرسة سني وجزا من سلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Para alim, para kiai, ustaz, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa istiqomah taklim matalum, mudah-mudahan kita semua mendapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa jamaah salat subuh. Tentunya ini adalah orang-orang pilihan. Tidak semua orang yang bangun di pagi hari bisa jamaah salat subuh. Tapi kita termasuk orang-orang pilihan, bisa jamaah, lebih-lebih bisa ngaji. Sampai baginda Nabi niku nate dawuh, man ahabba ayyandura ila utuqa illahi minanna. Kalau pingin panjenengan semua itu tahu orang-orang yang diperdekakan oleh Allah dari neraka, apa kata Rasulullah, falyanzur ilal muta'allimina, lihatlah orang-orang yang masih mau belajar, mau mengajar dan sebagainya. Ini sampai baginda Nabi bersumpah, fa wallazi nafsu Muhammadin biyadihi ma min muta'allimin yakhatalu fidal babil alim ila kadamu wa bi kulli harbin wa bi kulli qadamin ibadat sanah. Karena apa? Termasuk salah satunya orang-orang yang mau duduk hadir dalam majelis taklim, apa pahala yang ingin didapatkan oleh kata-kata baginda Nabi adalah bi kulli harfin wa bi kulli qadamin. Setiap huruf yang didengar, paham atau tidak paham, setiap langkah, baik itu diniati baik atau tidak, apa kata Rasulullah, ibadat sanah, persis seperti ibadah 1 tahun yang diterima. Ini kan luar biasa, dan itu masih panjang. Belum nanti oleh Allah akan dibangunkan rumah kota yang berkah di surga. Tidak hanya itu, setiap langkah bumi yang diinjak itu, kata Rasulullah, adalah memintakan ampunan kepada orang-orang yang mau belajar. Lah tentunya kita bagi orang-orang yang muslim tidak ada alasan di pagi hari untuk susah. Tidak ada alasan untuk di pagi hari untuk mengkerut dan lain sebagainya. Kata Nabi, khaslatani la syai'a afdalu minha illal iman billah wa nafil muslimin. Ada 2 perkara yang jauh lebih utama, 2 perkara yang jauh lebih utama dari segala-galanya. Apa itu kata Rasul? Al-imanu billah wa nafil muslim. Iman kepada Allah. Kata-kata iman kepada Allah itu sendiri, itu mulai dari niatnya sudah dihitung ibadah. Yang kedua adalah memberikan kemanfaatan oleh orang lain. Bil maqol, bil jai, bil mali, bil badani. Apapun yang kita lakukan, ini akan
memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang muslim. Sampai-sampai baginda Nabi dalam kitab yang dikarang oleh Syihabuddin Asqalani, Ibnu Hajar Asqalani itu, man asbaha la yanwi adzulma ala ahadin ghufira lahu ma jana. Ketika seseorang itu di pagi hari tidak ada punya niatan untuk mendolimi orang lain, maka diampuni dosa-dosanya. Ketika nantinya di siang hari dia melakukan kezaliman. Tidak hanya itu, waman asbaha yanwa nusratal mudlum. Ketika di pagi hari ada seseorang itu punya niatan untuk menolong orang-orang yang terdolimi, wa qada'al hajati, dan ada niatan nantinya akan membantu hajatnya sesama muslim, kana lahu ka ajrin hajjatin mabruratin. Ini bahasa Rasulullah. Ketika ada orang di pagi hari punya niatan, oh nanti siang aku akan menolong orang-orang yang terdolimi, atau akan memenuhi hajatnya sesama muslim, maka baginya akan mendapatkan pahala seperti orang yang haji mabrur, haji yang diterima. Tidak semua orang yang haji itu mabrur, tapi orang-orang yang di pagi hari punya niatan seperti itu, kahajirin hajatin, bukan enteng kan? Enteng. Kalau kita tahu ilmu itu ya enteng sebenarnya ibadah. Ibadah itu mudah. Lah kata-katanya mabrurah itu bisa dilihat. Orang yang haji, ya mudah-mudahan semuanya yang sudah pergi haji ataupun yang sekarang melakukan haji, ya mudah-mudahan mendapatkan haji yang mabrur. Artinya apa? Ya memang sulit mempertahankan ibadah, itu sulit. Sebagaimana kita mempertahankan keikhlasan. Artinya apa? Paling tidak ketika orang itu sudah menanya haji, paling tidak ada keistiqomahan untuk sholat 5 waktu. Berusaha semaksimal mungkin, semakin tua semakin tidak mudah nilai kesalahan orang lain. Paling tidak itu kalau kita ingin menjadi orang yang punya mabrur. Bagi kita yang tidak atau yang belum berhaji, ya mudah-mudahan. Artinya apa? Ada pahala-pahala yang semisal, yang pahalanya sama meskipun kita tidak ada niatan kesana. Itulah salah satu di dalam Al-Quran, kullu ya'malu ala syakilatih. Artinya apa? Niatul mukmin khairun min amali. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Apa alasannya? Qala ba'du ahli ilmi, berbagai macam penafsiran. Kalau orang ilmu mengatakan inna makana kadzalik li annahu qad yusabu ala niyatil khair. Kata-kata niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya adalah karena niat itu sendiri bahasanya sudah qad, artinya sudah diberikan pahala yang luar biasa meskipun orangnya itu sendiri belum mengamalkannya. Ini salah satu keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, alasannya kenapa niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amaliyahnya, ya termasuk salah satunya adalah karena niat orang mukmin itu banyak sekali, sementara umur tidak mencukupinya. Oleh karena itu, ketidakmampuan karena keterbatasan kekuatan seseorang, keterbatasan umur seseorang untuk melakukan hal-hal yang baik di dunia ini terbatas, maka niatnya itu sudah punya nilai yang luar biasa. Mungkin panjenengan masih ingat ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab ini dikatakan, atadaruna muflis, siapakah orang-orang yang merugi?
Ketika Rasulullah bertanya kepada sahabat, sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, al-muflis fina man la dirham lahu mata." Ya, orang-orang yang merugi itu ya orang-orang dari kami ini yang tidak punya harta benda, tidak punya kedudukan dan sebagainya. Apa jawaban baginda Nabi? Bukan seperti itu, tapi orang-orang yang rugi itu adalah innal muflisa min ummati yati yaumal qiyamah bisolati wasiyami zakati. Orang yang merugi itu adalah orang yang nanti pada hari kiamat itu datang dengan membawa segudang amaliyahnya. Sholatnya dipikul, puasanya dibanggakan, zakatnya yang luar biasa dihitung-hitung. Tapi ketika itu ya'ti syatama hada wa qadafa hada wa aklamala hada wa syaqada dan sebagainya. Tapi banyak orang yang melakukan sholat, banyak orang yang melakukan puasa dan zakat memenuhinya, sementara dia kadang-kadang banyak mencela orang lain, mencela tetangganya, memakan harta benda yang bukan haknya, kadang-kadang membunuh dan sebagainya, memukul dan sebagainya, maka ini akan habis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang merugi. Ya kadang-kadang di mana kesombongan kita? Tidak ada. Kita mau apa? Kita mau khusyuk. Sementara surga itu banyak akan dihiasi oleh tetangga-tetangga kita. Banyak orang yang masuk surga karena tetangganya, banyak orang yang masuk neraka karena tetangganya. Nah, apapun kata Nabi tidak menentukan apakah itu muslim atau tidak, tapi yang jelas selama itu masih tetangga, maka itu akan berpengaruh penuh atas kehidupan yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seperti itu tentunya kita nanti akan menangis. Apa? Saya pun juga merasakan seperti itu. Kadang-kadang menangis juga. Kadang-kadang suruh ngaji, kadang-kadang suruh ngimami, kadang-kadang suruh ini. Tapi kita nggak tahu, kadang-kadang kita menyakiti tetangga, kadang-kadang kita menyakiti saudara kita. Lah ini apapun yang kita lakukan, yang kita banggakan amaliyah kita, itu semuanya akan sirna karena keridhaan tetangga, saudara dan sebagainya, karena terdolimi olehnya. Nah, ternyata Islam tidak hanya seperti itu. Saya dulu pernah nangis ketika membaca hadis ini, tapi ketika ada hadis baginda Nabi Muhammad SAW itu, ya siapa yang nggak susah? Kita sudah pagi-pagi, kadang-kadang sebelum subuh kita tahajud di masjid sini, i'tikaf di sini menunggu sholat subuh sampai ada kajian. Tapi tahu-tahu ketika kita pulang, kita menyakiti tetangga kita hanya karena sesuatu yang sepele. Habis amaliyah itu habis. Tapi itu tidak bermasalah bagi orang-orang mukmin. Ada hadis Nabi yu'ta bi'abdi yaumal qiyamah wa ma'ahum hasanat amsal jibali rawasi. Suatu saat kata Nabi, seorang hamba pada hari kiamat itu akan membawa kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Laksana amsal jibali rawasi, seperti gunung yang besar sekali. Fayunadi munadi man kana lahu al fulan madlamatun. Ada suara seseorang dari kalian semua, siapa yang pernah terzalimi. Jadi ketika kita membawa amaliyah kita, ada suara bahwa si fulan membawa berbagai macam pahala yang dilakukannya. Sementara siapa orang-orang yang pernah dizalimi oleh si fulan? Akhirnya falyaji'u falya'khudha. Akhirnya tahu kalau si fulan itu amalnya banyak, sementara kita pernah terzalimi, maka ini datang orang-orang yang pernah terzalimi, datang.
Untuk apa? Falyakhudha, datang dan mengambil amaliyahnya. Karena fayaji'u unasun fayakhuduna bihasanatihi, mengambil kebaikan itu sebagai balasan ketika kita pernah terzalimi di dunia. Lah, hatta la yabqa bil hasanati syai'un wa yabqa al 'abdu khairan. Kalau toh memang kita itu amaliyahnya pas-pasan, ya lebih sedikit, tapi kesalahan kita banyak kepada tetangga kita, saudara-saudara kita, maka kadang-kadang sampai hatta la yabqa tidak tersisa kebaikan itu pada seseorang. Wong kita yang alim, kita di ngaji, kita di apa namanya, dipanggil ustadz dan sebagainya, gak tahunya habis amaliyahnya. Ya siapa gak menangis? Siapa yang gak menangis sampai habis? Bayabqa al-abdu khairan. Bingung, orang ini bingung, kenapa sampai seperti ini? Tapi bagaimana fayaqulu lahu rabbuhu, akhirnya Allah Subhanahu wa taala ini berfirman, innalaka indi kanzan lam utalli alaihil malaikati. Hambaku ndak usah bingung, kamu seorang orang yang beriman, masih banyak nilai ibadahmu di sisiku, sampai lam utalli alaihil malaikati, malaikat kau tidak akan pernah tahu, wala ahadan min khalqi, jangankan orang lain, malaikat nggak tahu. Karena seseorang itu terbagi menjadi 3, ada hati, ada lisan, dan ada anggota. Dan ini semuanya adalah dijaga oleh malaikat kecuali hati. Hati hanya Allah Subhanahu wa taala yang menjaga. Malaikat tidak tahu. Jadi kaget. Jangankan makhluk-makhluk yang lain, malaikat nggak tahu. Akhirnya tanya orang, ya Rob, ma huwa? Apa itu ya Rob? Ketika susah, ketika sudah menangis dan sebagainya, ketika sudah tidak ada pertolongan, ketika amaliyah kita dikikis oleh orang-orang yang pernah kita terzalimi, makanya fayaqulu niyatuka allati kunta tanwi minal khairi katabtuha laka sab'ina tifan. Niatmu yang baik itu sudah kucatat, kulipat gandakan 70 kali lipat. Jadi niat toh itu loh sudah luar biasa. Ya, cuma kadang-kadang kalau orang itu terlalu berlebihan, apalagi diucapkan, setan akan lebih. Saya pernah membaca dalam kisah kiai, termasuk putra Mbah Hasyim Asy'ari, itu pernah bertanya kepada Kiai Dahlan tentang seseorang itu, keikhlasan seseorang itu ternyata ketika diucapkan setan akan berbondong-bondong, setan akan lebih awal memberikan perlawanan. Makanya kadang-kadang kita harus pinter-pinter. Artinya apa? Ya kadang-kadang kita kalau sering dibohongi setan, sekali-sekali kita mau bohongi setan. Contoh, ya kadang-kadang kemauan. Artinya bagaimana? Pernah ada seorang Yai Dahlan itu pernah ditanya, Yai, panjenengan kok bisa ngarang kitab sebanyak itu? Ketika dijawab apa jawabannya? Sepilih. Lah sampeyan ngarang kitab ikhlas karena Allah. Kaget. Loh, ya apa ya ini? Kok ada ngarang kitab tidak lillahi ta'ala? Maka orang itu pastikan cara bekerja itu seperti orang penjahit. Penjahit itu kalau ada tamu, sikapnya tetap menerima tamu, kakinya tetap berjalan, sehingga dua-duanya akan tercapai. Sama, ngarang kitab juga seperti itu. Kalau kamu ngarang kitab lillahi ta'ala, belum sampai menulis, setan sudah lebih awal. Oh ini bahaya. Setan lebih cerdas, setan lebih cerdik daripada kita. Karena memang misi dari setan seperti itu.
Loh, terus bagaimana caranya ya Kiai? Caranya ya paling tidak kita harus sekali-sekali membohongi setan. Artinya apa? Ketika kita menginginkan untuk mengarang kitab, ya niat kita itu bisnis. Kaget. Loh, kok bisnis ya? Iya, bisnis. Jadi pertama, kalau sudah jadi, kalau sudah mau dicetak, baru panjenengan niati, saya niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kitab tercetak, jadi bisnis akan berjalan. Sama. Kalau panjenengan mulai awal nanti saya setelah subuh berjamaah ngaji. Apa? Sulit. Ya memang seperti itu tugasnya setan. Kalaupun toh mau, kadang-kadang masih ada akan digridu oleh setan. Dia tidak tahu apa caranya setan. Itulah setan sampai luar biasa. Makanya saya kalau ngaji dengan orang-orang yang mantan itu nggak usah ngaji ya nanti. Yang penting niatnya ngopi dulu. Setelah itu kita ngaji lah, seperti itu. Ini salah satunya. Itu kehebatan niat seorang muslim. Kemudian ada satu riwayat anna abidan min ibadi bani Israil maroy yukasib minar roman. Ada satu contoh riwayat yang niat itu lebih baik daripada amaliyahnya. Pernah seorang ahli ibadah dari Bani Israel itu pernah berjalan-jalan bertemu dengan setumpuk pasir. La fatamanna fi nafsihi law kana dakikon. Dia punya angan-angan, andai kata pasir ini, setumpuk pasir ini menjadi nasi, menjadi beras, menjadi tepung, fasba bihi bani Israil, maka semuanya akan kumasak dan kuberikan sampai dia kenyang. Fi maja'atin asobat, ketika pada waktu Bani Israel dalam keadaan yang tidak baik, keadaan ekonominya pas paceklik, apa bahasa paceklik, ya mungkin karena ada corona dan sebagainya. Loh, niatan seperti itu fa'auhallahu ta'ala ila banabi fihim. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada nabinya pada waktu itu, Nabi Bani Israel, kulli hadzal 'abid innallaha ta'ala yaqul inni qad aujabalaka minal ajri ma law kana daqiqan fatasaddaqta. Ada wahyu bahwa, atau ada bahasa aujabtu, ketika seseorang itu punya niatan yang baik meskipun tidak terlaksana, maka Allah sudah menerima niatan itu sebagai pahala yang luar biasa. Makanya jadi niat, pastikan apapun yang kita lakukan awali dengan niatan-niatan yang baik, niatan-niatan yang baik. Karena disitulah nanti akan menjadi nilai tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, ini penting. Makanya saya sampaikan. Nah, ya kalau pernah di dalam hadis yang lain itu annahu yu'tamil 'abdi yaumal qiyamah. Pernah suatu saat seorang hamba itu pada hari kiamat didatangkan. Untuk apa? Fayuto kita bahu biyamini, untuk mendapatkan kitab buku catatan amalnya dari sebelah kanan. Ya, semuanya nanti akan seperti itu. Dalam Al-Qur'an tadi sudah dijelaskan bahwa ketika kita mendapatkan buku catatan amal dari sebelah kanan, tentunya kita termasuk orang-orang yang beruntung. Tapi sebaliknya, ketika kita mendapatkan buku catatan dari sebelah kiri, berarti kita bisa dipastikan itu termasuk orang-orang yang tercela. Nah, ketika pada waktu menerima catatan dari amal, fayara fihi al-hajj, melihat ada catatan amaliyah pernah haji dan mabrur, wal umrata wal jihad wal zakat wal shadaqata. Bingung, loh, kok ada amal catatan? Sebenarnya saya belum haji, saya belum umroh, tapi kenapa ada catatan amal seperti ini? Jihad, fisabilillah, zakat, shadaqah dan sebagainya.
Makanya fayaqulu al-'abdu fi nafsi, berbicara dalam dirinya sendiri, ma amiltu min hadza syai'an, saya enggak pernah melakukan ini. Haji saya belum, umroh saya belum karena keterbatasan. Ya tidak sama, tidak usah bingung lah. Kalau itu memang kita ditakdirkan seperti itu, tidak usah bersuloh. Artinya apa? Walai syahada kitabi, sampai dia menganggap bahwa bukan catatan amal saya. Tapi apa yaqulullah iqra fa innahu kitabaka ista zahran. Kata Allah, bacalah, itu kitabmu ketika engkau hidup, ketika di dunia. Taqulu law kana li mala la hajastu walau kana li malun la jahadtu. Kamu pernah mengatakan bahwa andai kata aku punya harta, saya akan haji. Andai kata aku punya harta, saya akan berperang di jalan Allah. Lah, wa araftu min niyatika annaka shadiqun. Saya tahu, kata Allah, bahwa niatmu itu adalah sempurna, niatmu itu adalah ikhlas karena keterbatasan rezeki yang sudah aku tentukan, maka pahala itu berhak engkau mendapatkan. Makanya tidak usah risih tentang masalah rezeki. Kadang-kadang kenapa? Makanya pernah Nabiullah Musa itu ditanya oleh Allah dan bertanya, kenapa rezeki itu kadang-kadang orang yang kaya, kadang-kadang orang yang pinter, kadang-kadang yang alim, kadang-kadang rezekinya biasa-biasa saja. Sementara orang-orang yang bodoh tidak berilmu kadang-kadang justru yang lebih kaya. Kan kalau logika kan bukan termasuk akal. Ya memang begitulah. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Sebagai bukti bahwa rezeki itu adalah ada dalam kendali aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah ditanyakan Nabi Musa lebih dulu. Makanya enggak usah santai-santai kayak mawon. Kalau memang kita rezekinya seperti ini, ya sudah kita jalani. Makanya orang-orang yang gerutu di pagi hari karena dunia, maka termasuk orang-orang yang tidak pernah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya sudahlah, jadi orang mukmin itu ya happy. Makanya ada kewajiban bagi orang mukmin, tidak ada di pagi hari terus manyon, itu tidak ada. Pastikan terus senantiasa tersenyum. Karena apa? Sudah punya nilai. Nah, kalau kita nggak mampu untuk berkorban, ya sudah, mau apa? Yang penting kita tetap berusaha. Karena nanti Allah sendiri yang akan bisa membuktikan. Makanya wa inna ma yadharu sidqu niyatihi idza lam yabkhal bil qalil alladzi indahu. Akan nampak di hadapan Allah Subhanahu wa taala kebenaran niatnya itu ketika punya nilai yang kecil. Kalau nilai kecil, harta kecilnya mampu untuk bersedekah, pasti ketika banyak akan mampu bersedekah. Tapi panjenengan punya niatan yang baik, nanti kalau aku kaya, saya akan lebih awal menyumbang masjid ini sampai selesai. Tapi ketika masih sedikit saja tidak pernah menyumbang sama sekali, maka ketika besar pun juga tidak akan pernah mampu melakukan yang terbaik di hadapan Allah. Kalau orang tidak mampu mensyukuri nikmat yang kecil, maka ketika besar pun tidak akan ada kemampuan. Mau ngaji kalau nanti sudah tertata ekonominya, sudah bisa dan sebagainya, sampai penceng nggak akan pernah datang. Makanya niat itu akan nampak dan Allah sendiri yang akan memberikan nilai, karena tidak ada makhluk-makhluk yang lain yang bisa menilai. Dan itu kebenarannya bisa dibuktikan ketika pada waktu kita dalam keadaan rendah. Ada lagi satu contoh. Punya niatan nanti kalau saya hafal Al-Quran, saya akan membaca setiap pagi, sore, dan siang. Niatan baik kan? Bagus kan niatan seperti ini. Tapi panjenengan sudah hafal surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, surat Al-Falaq, tidak pernah terbaca, ya sama dengan bohong. Meskipun nanti hafal Al-Quran, ya tidak akan pernah bisa membaca pagi dan sore.
Makanya bisa dibuktikan ketika kita masih hafal sedikit, kita sering diulang-ulang membaca Al-Quran, insya Allah ketika kita banyak yang kita hafal, kita akan. Makanya pastikanlah, monggo lah. Kulo nggih mboten sombong. Kulo niki kalau setiap hari apapun yang saya baca dari Al-Quran itu minim 750 ayat. Nggih, Ustaz. Lho monggo. Nggih mboten saya kuwatir lah, saya kuwatir nggih monggo. Artinya semampu kita lah, semampu kita. Enggak usah dipaksakan. Tapi ikhlas memang harus dipaksakan, amalnya harus dipaksakan. Tapi bagi saya ya begitulah. Jadi minim lah 750. Ya tidak tahu pokoknya jumlahnya apa-apa yang saya baca dari Al-Quran, saya bawa Al-Quran, yang penting 750 minim saya baca. Eleng-eleng karena saya pernah ngaji di sini itu akan dikatakan orang yang pendusta kalau orang yang mampu membaca Al-Quran sehingga andai kata setiap hari dan satu hari satu malam tidak lebih dari 100, maka termasuk orang-orang yang berdusta di hadapan Allah. Makanya saya pernah itu baca itu, makanya saya takut. Yang minim lah bagi saya. Gimana sombong, tapi paling tidak monggo lah, monggo bareng-bareng kita membaca. Apa surat Al-Ikhlas kita ulang-ulang sampai apa dan sebagainya. Yang penting lebih dari 100. Kalau saya seperti itu. Dah. Makanya baginda Nabi Muhammad SAW, niatul mukmin khairum min amalihi wa amal munafik khairum min niyatihi wa kullu ya'malu ala niyatihi. Kalau orang-orang mukmin itu lebih baik, niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amaliyahnya karena keterbatasan tadi. Sementara kalau amalnya orang-orang munafik itu lebih baik daripada niatnya. Wa kullu ya'malu ala niyati, kullu ya'malu ala syakilati. Apapun amal kita itu akan tergantung kepada niatnya. Makanya tidak usah terlalu kita susah. Sampai jam berapa Ustaz ini? Gue kesuwen, ya ra penak lho gitu. Cik tas kesuwen ya ra penak. Sampai jam itu. Tas ya? Oh ya, ya sih tuh tas itu suwi. Nggak enak, mesti tas mau dirasani. Saya itu kalau pagi biasanya malas ya. Saya dekat-dekat itu ya di masjid saya. Jarang, ini tadi tidak tahu kok sampai ke sini. Dah, pernah sedikit. Warufiya fil khabar anna Allah Ta'ala qala li Musa alaihi salatu wassalam, ya Musa, hal amilta li amran qad. Pernah Nabi Allah Musa ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana amalmu karenaku, kata Allah. Ilahi sholaitu laka. Nabi Musa seorang nabi, seorang rasul tanya, Musa, mana amaliyahmu karenaku, katanya. Karena mana? Ketika ditanya, dijawab oleh Nabi Allah Musa, ilahi sholaitu laka, salat saya untuk engkau ya Allah. Wasumtu laka, puasaku untuk engkau ya Rabb. Wa tasaddaqtu laka wa dzakartuka. Qala tabarakallahu ta'ala. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Amma sholatu falaka burhan. Salatmu itu sebagai hujah, sebagai bukti bahwa engkau sebagai orang hamba. Terus wasaumu junatun. Lah puasa yang kamu lakukan itu adalah merupakan tameng dari neraka. Wa shadaqatu wa dzikru nurun. Sedekah, zikirmu itu adalah cahaya. Fa ayu amrin amil tali. Terus mana? Kalau sholatmu itu jelas itu merupakan hujah kalau kamu seorang hamba. Puasamu itu sebagai benteng dari neraka. Sedekah dan zikirmu itu adalah sebagai cahaya ketika nanti kelak di alam kubur. Mana terus amaliyahmu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Terdiam Nabiullah Musa, akhirnya berdoa, ilahi dullani ala amali alladhi huwa lak. Ya Rabb, tunjukkanlah kepadaku amaliyahku yang aku lakukan hanya untuk karenamu. Makanya
ya Musa hal walaitali waliyan au adaitali aduwan. Apakah kamu tahu mana yang termasuk kekasih-kekasihku dan mana yang termasuk musuh-musuhku? Fa'alima Musa an afdal a'mali al-hubbu fillah wal baghdhu fillah. Sebaik-baik amal itu adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Di situ ada bahasa Rasulullah, man iltamasa ridhollahi bisukhtin nas radhiyallahu ta'ala. Orang-orang yang mencari ridho Allah sementara membuat seseorang benci, maka Allah ridho kepadanya. Tapi kalau wa'arada anhu nas, dan ridho Allah untuk masyarakat. Sebaliknya kalau ada orang itu mencari ridho masyarakat, menyebabkan Allah benci, maka Allah sendiri yang akan benci dan masyarakat pun juga akan benci. Oleh karena itu yang terakhir dari Amas itu mengatakan bahwa pernah suatu saat ada seorang laki-laki datang kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, saya ingin jihad. Hamilni ya Rasulullah anhu, tolong saya diberikan kendaraan. Tapi apa baginda Nabi jawabnya adalah iti fulan fa innahu yahmiluka. Datanglah ke si fulan, insya Allah kamu akan mendapatkan kendaraan untuk berperang. Akhirnya benar, fa'atahu ma'atahu bi'ir. Kemudian datang kepada laki-laki yang ditujukan oleh Rasulullah, dan dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Ketika sowan lagi kepada baginda Nabi, karena Nabi mengatakan man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kebaikan maka akan mendapatkan semisal pahala bagi orang yang melakukannya. Sama, adzal ala khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kebaikan itu sebagaimana orang yang melakukannya. Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang memberikan contoh ketidakbaikan, maka dirinya pun juga akan mendapatkan sesuatu yang setimpal dengan orang yang melakukannya. Kalau memang melakukan sesuatu yang tidak baik, maka baginya juga akan mendapatkan sesuatu yang tidak baik, catatan yang tidak baik dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu untuk sementara, dan mohon maaf kalau ada pertanyaan. Kalau saya bisa jawab ya saya jawab, kalau tidak saya PR. Karena fikih itu luas. Fikih itu luas, tidak hanya satu kitab. Makanya saya semakin takut ketika menjawab pertanyaan itu, karena kadang-kadang dijawab di kitab ini seperti ini, di kitab yang lain berbeda. Wah, ini juga bermasalah. Makanya semakin takut ketika ada pertanyaan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya di sini ingin menyampaikan sebuah pertanyaan dari salah satu jamaah online, yaitu minta penjelasan apa bisa sampai niat sedekah pahalanya itu sampai kepada orang yang sudah meninggal. Ini salah satu jamaah dari Malang. Terima kasih. Yang kedua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang saya hormati, tadi bicara soal amaliyah, Pak Ustadz ya. Ada 3 hal yang bisa dicapai untuk mendapat amaliyah, yaitu tadi dikatakan niat atau pikiran, lisan, dan perbuatan.
mensinkronisasi agar dapat kita mendapatkan amaliyah dari tadi pikiran, lisan dan perbuatan. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon diluruskan. Tadi dikatakan ada kisah dari Pak Ustadz, orang membuat kitab, dia niatnya nggak baik, akhirnya setelah ini dibuat baik. Tapi tadi dikatakan juga diawali dengan yang baik dulu supaya dapat amaliyah yang baik. Nah itu mohon diluruskan. Ketiga, tadi disampaikan juga terkait dengan kisah tadi bahwa malaikat saja tidak tahu niat kita, tapi tadi setan kok bisa tahu gitu, sehingga disiasati jangan niat dulu baik baru perbuatannya baik. Mohon penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu. Yang pertama, apakah sedekah kita terhadap seseorang atau keluarga kita yang sudah meninggal itu sudah sampai? Itu langsung saja yang jelas sampai. Yang 11 sampai. Makanya kalau dalilnya saya tidak hafal itu, saya tidak hafal, bisa dibuka kembali. Makanya kalau ada saudara, termasuk salah satu orang yang paling putra yang paling bakhil, orang yang tidak pernah menjadi anak yang baik, birrul walidain, adalah anak yang tidak tahu tentang sedekah atau pemberian atau doa kepada orang tuanya. Kalau dalam kitab ini salah satu bukti bahwa anak itu bisa birrul walidain adalah setidak-tidaknya setiap habis sholat itu membaca Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira itu 10 kali. Itu baru akan dicatat menjadi anak yang birrul walidain. Sedekah juga seperti itu. Ketika sedekah itu diniatkan kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia, maka pahalanya sama nilainya antara yang sudah meninggal bapak kita dan kita yang sedekah. Makanya kadang-kadang kita itu berat sedekah itu. Sedekah, berat sekali 1 juta. Tapi kalau panjenengan ingat kepada orang tua kita, sedekah untuk bapak saya, enteng. Kita belum pernah membalasnya. Jadi apapun yang pernah kita berikan kepada orang tua kita tidak pernah akan sebanding dengan apa yang telah beliau lakukan. Nah, ini adalah sebagai bentuk kalau Quraisy Shihab, Bapak Quraisy Shihab itu mengatakan bahwa justru orang-orang yang ada di alam kubur, alam barzah itu lebih tahu keadaan yang ada di rumah dan keadaan apa yang akan terjadi kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah satunya ketika keluarga itu baik, dengan keluarga baik, dengan tetangga baik, dengan saudara-saudara atau teman-teman bapak dulunya itu baik, maka orang-orang yang di alam kubur itu akan lebih bahagia. Tapi kalau kita sendiri keluarga ini ada yang cewek, maka itu pun juga akan menjadi susahnya orang tua yang sudah meninggal. Itu kalau Quraisy Shihab. Dalilnya nanti Mas ya. Tapi yang jelas sampai. Nah, itu satu. Yang kedua,
pertanyaan yang saya ambil tadi tentang masalah niat. Makanya ada bahasa jadidu niat, perbarui niatmu. Karena niat itu ada dalam hati. Makanya hati itu kata-kata qalbun. Kata-kata qalbun itu kan apa bahasanya? Artinya apa? Bolak-balik. Kadang-kadang sekarang baik, sebentar lagi buruk. Pokoknya begitu itu. Makanya jadi dunia takut. Sama dengan seperti itu. Kalau kita terlalu berlebih, ini saya baca di kisah NU Pintar. Di NU Pintar itu seperti itu. Jadi mencontohkannya ketika beramal sampai untuk mengelabui setan seperti itu. Setan itu ya memang diberikan kelebihan, kadang-kadang mendengarkan langsung, nyolong dan sebagainya. Ya itu temunya tentang seizin Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kehebatan niat seorang muslim. Kalau niat yang sebenarnya tidak ada yang tahu, setan pun juga tidak ada yang tahu. Cuma ada hadis bahwa setan itu bisa membantu melancarkan rezekinya seseorang. Hadis oke, pernah, tapi lupa saya. Lupa ada Nabi sampai seperti itu. Artinya apa? Makanya nggak usah heran ketika ada satu usaha yang luar biasa, sementara yang lain sama-sama makanan enak, tapi kadang-kadang yang lainnya. Nah itu setan itu sampai sebegitu luar biasanya Allah memberikan kekuasaannya. Cuma bagaimanapun ya itu hanya terbatas di dunia. Kata dia. Nah itu di NU Pintar. Ya seperti itu. Bagaimana cara meluruskannya? Ya pokoknya begitu itu pokoknya. Ya begitu itu. Saya baca itu. Kalau panjenengan ada nanti di NU Pintar karangan Yai kakaknya pengurus NU yang dulu itu ada seperti itu. Nah seperti itu. Cuma tadi kata-kata aturlai alil malaikati wal ahad min khalqi, tentunya ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus saya lakukan. Yang ketiga apa tadinya? Apa selanjutnya? Yang pertama itu sinkronisasi antara niat, lisan dan perbuatan. Oh, niat. Nah, niat itu bagaimanapun dalam hati, tentunya dalam hati. Kalau di dalam sholat, tentunya niat itu ada bahasa muktarinan, tetapi tidak akan pernah bisa niat sendiri-sendiri antara sholat dengan amaliyah yang lain, tentunya akan berbeda. Kalau sholat tentunya harus bersamaan dengan gerakan. Ketika usolli fardal maghribi, usolli fardal subuhi, berarti hati kita harus berbicara tentang saya niat sholat ini harus bersamaan, meskipun tidak bisa persis antara niat dan perbuatan. Ya kadang-kadang kebablasan, kadang-kadang sebelumnya, dan itu dimaklumi oleh Imam Syafi'i. Kalau niat yang lain, niat amaliyah yang lain, ya seperti itulah. Pokoknya kita berusaha niat yang terbaik. Apakah nggak boleh? Boleh niat ya, pokoknya niat yang baik boleh. Cuma kadang-kadang itu setan lebih pintar. Jadi salah-salah lah pokoknya. Supaya godone seneh pokoknya ada aja. Ya sembuh nanti. Kadang-kadang ada saparia, apa dan sebagainya. Sama. Jadi ustadz seperti ini begitu itu. Apa mudah? Tidak mudah ngaji seperti ini. Pahala belum tentu. Saya nggak pernah yakin kalau ngaji seperti ini mendapatkan pahala. Karena apa? Kadang-kadang saya bangga, seakan-akan saya yang terbaik di depan. Sementara melihat yang lain adalah ini sudah habis, amalia saya habis, tidak ada artinya. Belum yang lain. Biar nanti saya ditanya, dipanggil ustaz dan sebagainya. Selesai sudah kalau masalah amalia. Makanya
Ya berusaha lagi, niat lagi, ya Allah, saya niat ngaji ini apapun bentuknya. Kalaupun toh tidak, pasti nanti ada kafar. Kalau husbaha enggak, ngaji seperti ini. Macam-macam. Kalau saya mungkin niatnya macam-macam. Ada yang nanti dikasih ini dan kasih ini, selesai. Makanya saya pun juga berusaha menjadi kafarat apa? Saya ngaji di rumah ya tanpa embel-embel. Sampai 15 tahun ya ngaji-ngaji biasa seperti ini. Aku wae kadang-kadang nggak ada. Ya itu kan kelas ya, kelas. Ya itulah niat. Cara mensinkronnya ya berusaha terus-menerus dan berusaha jadul niat. Jadi terus niatnya yang baik, dan yang baik. Karena hati itu tidak bisa dan selalu akan berbolak-balik. Terus kenapa lagi, Ustaz? Ya mesti. Itu sinkron dan harus diulang-ulang. Kalau hanya sebentar selesai. Harus diulang-ulang dan harus dilatih. Makanya saya paling benci dan tidak pernah bicara tentang ikhlas. Angel ikhlas itu sulit. Ikhlas urusan Tuhan. Bagaimana? Ya itu caranya bagaimana? Kalau di dalam kitab ini mengatakan bagaimana cara keikhlas? Pastikan, ulangi lagi. Ketika nanti ada sesuatu yang tidak pernah terpatrikan kepadamu, mungkin itulah ada celah untuk ikhlas. Makanya kalau Imam Al-Ghazali dalam kitab Nasihatul Ibad kan pernah ketika bertemu dimimpikan bahwa apa yang menjadikan Allah menempatkan engkau di surga yang layak. Apakah amaliyahmu, karena kitabmu, karena kewalian? Tidak. Hanya karena ketika pada waktu menulis kitab ada lalat yang menghampiri mangsi yang mau ditulis sampai habis. Hanya karena itulah, dan itu tidak pernah terpatri dalam pikiran Imam Al-Ghazali bahwa itu adalah merupakan amal yang ikhlas. Justru karena itulah yang tidak terpatri, itulah yang dicatat oleh Allah dan ditempatkannya Imam Al-Ghazali tempat yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengandalkan ikhlas, pasti tebih. Itu mungkin jawaban saya. Tapi nggih santai ke mawon. Ndak usah waduh, enggak usah amaliyah kayak iso ikhlas. Saya kuwi. Nanti akan ada bahwa surga itu sudah ada catatannya sebelum jauh-jauh. Neraka juga sudah ada catatannya. Amaliyah tidak menjadi syarat mutlak yang pertama dan utama. Makanya ada seorang wali yang 500 tahun minta hidup untuk beribadah tanpa pernah melakukan kemaksiatan. 500 tahun, Pak. 500 tahun. Ketika mau dia masukkan surga, ditanya, kamu masuk surga karena rahmatku. Loh, di mana amaliyahku ya Rabb? Selama 500 tahun dan tidak pernah terkotori sedikit pun. Akhirnya sama mereka diseret. Nikmat mata satu ditimbang dengan amaliyah 500 tahun masih berat. Nikmat mata satu daripada ibadah 500 tahun. Akhirnya baru mengakui ke Bapak, ibadah itu bagaimanapun hanya sebagai sarana, bukan persyaratan mutlak. Atau untuk mencari rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan ridho tentunya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin terlalu jauh. Itu jawaban saya.